Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu Amin. Haleluya. Baik, shalom. Haleluya. Baik, sepanjang ibadah kita tetap menjaga jarak. Yang kedua, memakai masker. Dan yang ketiga, saya percaya tadi kita sudah cuci tangan, kemudian hand sanitizer. Tapi di samping itu saya yakin, karena saudara dan saya adalah umat pilihannya, kita sudah melakukan bagian kita sesuai dengan protokol yang diberikan oleh pemerintah. Dan saya yakin, jangan takut. Oleh karena itu sepanjang ibadah ini, selain saya dan tim worship, ya, izinkan kami tidak memakai masker. Baik, shalom. Shalom. Saya yakin hadirat Tuhan luar biasa pagi hari ini. Karena kenapa seperti itu? Karena Dia yang janji. Dan saya imani saudara adalah yang dipilih oleh Tuhan. Dan saya tidak ragu akan hal itu. Oleh karena itu, saudara dan saya adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Amin. Nanti dalam khotbah saya akan sampaikan sesuatu yang memang hari Selasa kemarin sudah sampaikan beberapa orang yang datang dalam doa. Tapi itu sangat penting sekali. Karena memang pengkhotbah bilang yang hidup tahu bahwa dia akan mati. Ya, jadi saudara dan saya tahu bahwa kita akan mati, ya kan? Tapi selama kita masih ada hidup, yang saya sampaikan nanti perlu kita perhatikan. Kemarin sore kami juga
melawat orang yang meninggal. Dari sisi kekayaannya luar biasa. Tapi tinggal semuanya. Tapi satu hal, ketika saudara nanti dan saya akan dipanggil oleh Tuhan, itu sukacita luar biasa. Ya. Oleh karena itu saudara, saya sangat bersukacita kepada Tuhan. Saudara boleh datang di tempat ini karena saudara rindu mendengarkan firman Tuhan. Dan itu meteraikan dalam hati kita. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan hadir di tempat ini. Saya kira kita sambut dia dengan tepuk tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sambil kita berdiri, sambil masih terus tepuk tangan bagi Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tepuk tangan kami persembahkan kepada Yesus yang hadir di tengah-tengah kami. Karena kami sangat percaya kemuliaan-Mu ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat hatimu. Bila mungkin juga angkat tanganmu. Mari kita katakan kepada Yesus. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Amin. Dalam hidupku selalu ku sembah ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Amin. Dalam hidupku selalu di hadapan-Mu Tuhan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa. Amin. Kami sembah Engkau Bapa yang hadir di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Ku tinggikan hidupku selalu. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhanku, ku tinggikan nama-Mu dalam hidupku selalu. Kami berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi-Mu Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, kami datang Tuhan, datang dengan penuh kerinduan. Ini setiap anak-anak-Mu Bapa, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Kami sembah-Mu, ya Aba Bapa-Ku, ya Bapa, ku sembah Kau Tuhan, ya Tuhan.
hidupku, dalam hidupku selalu ku sembahkan. Kaulah Bapa kami, kami sembah nama-Mu Tuhan, nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan. Ya Bapa, kami sembah Kau Tuhan, Bapa yang sungguh mengasihi kami. Ya Tuhan, Kami tinggikan nama Yesus Kristus Tuhan nama-Mu di Yesus. sepanjang hidup kami Tuhan. Dalam hidupku, Biar hanya nama Yesus yang dimuliakan. Ku sembahkan. Ya Ralabaya Sandaralabaya Takaya Dama. Hiralabatakaya Sikiralabatakaya Labaya Sandar. Hinadaralabaya Sikirabatakaya Labaya Sandaralabaya Sik. Hinadaralabaya Takaya Ralabaya Sekirahoria Labaya Sikir. Yes, Lord. dalam hidupku Ku sembah, ku sembahkan. sembahkan. Ya Ralabaya Sikir. Ya Bapa, Hinadaralabaya Namaya Sandanamantakaya Nama. Hinalalabaya Takaya Ralabaya Ralabaya Sikir. Yes, kita Ralabatakaya Ralabaya Ralabaya Sikir. nama-Mu Yesus. Amin, 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 amin. Dalam hidupku Ku selalu sembahkan hanya nama-Mu. Ya Ya nama, ya nama, ya nama. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. dalam hidupku Tuhan, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Kami beri puji, kami beri sembah bagi-Mu. Kami beri kemuliaan bagi-Mu. Yesus yang
Tuhan. Sungguh dahsyat dan perkasanya Engkau Tuhan. Bapa yang mulia, Bapa yang luar biasa. Sungguh kemuliaan-Mu sanggup mengatasi badai. Kemuliaan-Mu sanggup mengatasi segala yang ada di bumi. Segala sesuatunya ada di dalam otoritas-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang sungguh luar biasa itu sungguh nyata di dalam hidup kami Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Allah kami yang luar biasa. Karena Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kami. Kami tidak takut terhadap kegentaran malam. Kami tidak takut terhadap penyakit sampar yang mematikan. Sebab Engkau Tuhan Allah yang beserta kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Amin. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan yang memberi kemenangan demi kemenangan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Kami hadapi cobaan, Hadapi cobaan, kami lewati ujian, lewati ujian, dan kami percaya tangan-Mu Tuhan. melindungiku. Amin. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan
labatakaya sikina huria labatakaya namo. Sungguh Engkaulah penolong bagi kami. Dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Kami percaya kasih-Mu terbukti bagi tiap-tiap kami. Tak satu pun Tuhan. Tak satu pun di antara kami yang hadir pada pagi hari ini yang tidak pernah mengalami kasih Allah. Sebab itu layaklah kami memberikan puji-pujian, kemuliaan, sorak-sorai yang paling meriah bagi-Mu ya Allah. Sebab Kau layak menerima segala puji-pujian kami. Kami yang telah menerima kasih anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Allah kami, Bapa kami, Tuhan kami, penolong kami, kekasih jiwa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari umat yang mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Yang lebih keras lagi katakan. Amin. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Firman-Nya yang menjadi terang bagi jalan-jalan kita. Amin. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti. Yes, kitalah umat pemenang. Haleluya. Katakan kebenarannya yang membebaskan kita. Kebenaran yang bebaskan selalu berikan ku kekuatan hadapi hidup, Hadapi segala tantangan. tak pernah kami ragu Tuhan. Lebih semangat lagi katakan, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya siapa? Dia sumber Amin. Di sepanjang hidupku. hanya di dalam kuasa-Nya. Pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Selama-lamanya Tuhan. Firman terangi jalanku. Dia perisai iman bagi kita. Perisai iman di setiap waktu. Kau melindungi kami. Lindungiku dari segala. Amin. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di Amin. Pasti tersedia kemenangan
Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, oh, oh. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Yes. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat luar biasa. Yes. Orang-orang yang dahsyat luar biasa, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mari saya persilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab Dialah penolong yang setia. Dia tidak pernah mengecewakan. Janjinya tak pernah terlambat bagi tiap-tiap kita untuk digenapi. Bagi tiap-tiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Haleluya Tuhan. Yang selalu setia, Yes Lord. memenuhi keperluanku. Engkau tak pernah mengecewakan. Tak pernah Dia mengecewakan. Engkaulah Allah yang tidak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Yang percaya Tuhan Yesus setia, berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Dia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya
Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu yang Engkau kasihi yang datang pagi hari ini. Walaupun di tengah-tengah cuaca yang tidak kondusif, mereka datang secara korporat untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melantunkan kata-kata pujian, kata-kata iman bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu, apa yang kami dengarkan hari ini sebagai input dari firman-Mu, biar itu kami simpan di dalam hati kami, supaya ketika kelak satu ketika itu dihadapkan dengan persoalan dan masalah, yang output akan sama dengan yang input lewat firman-Mu yang kami dengar. Hamba-Mu sangat percaya anak-anak-Mu yang datang di tempat ini adalah Engkau yang memilih. Tapi ketika kami mendengar bahwa Engkau yang memilih, kami tidak boleh sombong, kami tidak boleh jadi cuek. Tapi justru kami semakin bersyukur dan semakin rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Seperti yang pernah hamba-Mu sampaikan bahwa anugerah yang Engkau berikan kepada kami bukan surat izin untuk membuat dosa, tapi semakin kami cinta akan Tuhan untuk anugerah-Mu yang tidak layak sebetulnya kami terima. Oleh karena itu Tuhan, kami sangat bersyukur dan hamba-Mu sangat bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Pagi hari ini sesuai dengan firman-Mu yang Engkau taruh di dalam hati hamba-Mu, Filipi 4 ayat 6, aku meminta segala sesuatu. Sesuatu itu adalah tidak ada di antara kami yang hadir pagi hari ini yang umur pendek. Kami akan umur panjang menikmati kebaikan-Mu. Kami tahu Tuhan, tidak ada yang sukar bagimu. Tidak ada yang sulit bagimu. Ketika kami percaya kepada Yesus, sumber kekuatan, sumber berkat, sumber pengharapan itu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami duduk mendengarkan firman-Mu beberapa menit ke depan, supaya apa yang masuk atau apa yang input akan satu ketika kelak, ketika kami diperhadapkan, outputnya pun sama. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus Allah kami yang sudah berkorban bagi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Mari yang siap sama-sama katakan. Baik. Puji Tuhan. Saya tahu waktu tadi dari rumah cuacanya nggak kondusif. Saya bersyukur kepada Pak Koordinator, saya baca WA-nya. Bagi yang sudah jadwalkan pagi ini, mungkin karena hujan, kasih tahu ya biar ku jemput. Luar biasa. Itu kasih yang luar biasa. Baik. Saya mulai dulu. Dan ini yang perlu saya sampaikan. Kalau kita mengacu kepada firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal 7, itu dulu ya. Makanya dalam 2 ayat yang hadir pagi hari ini tidak ada umur pendek. Rata-rata 70 tahun ke atas. Haleluya. Karena itu adalah firman Tuhan. Nyatakanlah keinginanmu di dalam doa. Keinginan saya jemaat Tiban Masasri umurnya panjang. Tapi ketika kita masih hidup perlu juga mendengarkan sesuatu yang perlu. Kan begitu. Bukan rencana saya, maksud saya menakut-nakuti saudara, bukan. Karena memang firman Tuhan pasti akan digenapi. Haleluya. Kayaknya saya lihat Ibu Syagian udah datang. Dan rindu saya melihat wajahnya. Ya. Setiap kali saya lewat dari Sungguh Harapan saya lihat wajahnya. Tapi kapan datang dia bersama dengan Tuhan gitu kira-kira. Amin. Demikian juga Ibu Siboya. Kok ya ada yang bilang? Oke, semua yang hadir pagi hari ini saya katakan kepada Tuhan terima kasih Tuhan. Walaupun cuaca tidak kondusif, saudara datang. Haleluya. Baik. Tadi saya bilang bahwa kita mengacu pada firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 5. Bahwa yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Ya kan? Ya kita lihat dulu deh, mana tahu saya salah mengutip. Tapi bukan saya mengatakan bahwa
menakut-nakuti supaya mati, bukan. Tapi ini firman Tuhan. Dikatakan bahwa karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Ya kan? Atau pernah enggak dalam pikiranmu engkau akan hidup selama-lamanya? Enggak mungkin. Karena Tuhan sudah berfirman bahwa satu ketika kelak kita akan kembali kepada asal kita semula. Saudara dan saya adalah pendatang. Karena, amin. Haleluya. Jadi jangan takut ya kalau didengar seperti ini. Pak Rinaldi nakut ya, enggak. Tapi kalau kita masih hidup, memang kita tahu bahwa kita akan mati. Tapi doa saya sesuai dengan Filipi 4:6, tidak ada yang hadir pagi hari ini yang usianya pendek-pendek. Rata-rata 70 tahun. Amin. Haleluya. Haleluya. Oke. Oleh karena itu jangan takut. Nah, saudara, ini perlu saya sampaikan karena seperti yang saya katakan tadi di awal, ketika kami berdoa oleh permintaan Ibu Yoli, doalah gitu ya. Jadi ada beberapa yang datang. Tapi Tuhan ingatkan saya, ini harus saya sampaikan. Mengacu kepada firman Tuhan ini. Saudara, ketika saya lihat video ibadah kita di sini, persis di tempat Ibu, kurang lebih lah, jangan takut karena saya bilang, di situ duduknya Pak Samuel Mokodompis. Ya kan, di belakang. Sering di situ. Saya lihat. Tapi ada satu yang saya harus saksikan dan ini perlu bagi saudara dan saya. Ya, ini penting dan terlalu amat penting. Ketika saudara mungkin menilai siapakah itu Samuel Mokodompis. Kalau kita lihat memang sekedar kayaknya Bapak ini nggak ngerti gitu loh. Tapi justru dan tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Semua diatur oleh Tuhan. Termasuk juga ketika kami kemarin melawat Pak Saunus Sauhaili meninggal, itu juga diatur oleh Tuhan. Karena apa? Kalau kami datang, katakanlah 1 hari, 2 hari setelah meninggal, pasti hanya bisa bilang begini. Karena banyaknya orang yang datang, karena dia adalah orang besar di kota ini. Orang kaya di kota ini. Tapi itulah luar biasa Tuhan itu. Hambaku, jangan dulu pergi ke sana. Memang saya ajak istri saya, ayo kita lihat Pak Saun. Tapi istri saya juga tidak terlalu respon. Tapi puji Tuhan, memang tiap langkahku, kata sekali lagi, bilang kiri kananmu, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ya, jangan lupakan itu. Karena statusmu dan statusku anak Allah. Amin. Nah, ketika kami sampai di sana, dia cerita dengan saya. Kalau 2 hari yang lalu atau 1 hari sudah meninggal, pasti nggak ada kesempatan karena banyak tamunya. Saudara tahu, krans bunga ucapan turut berduka mulai dari jalan besar sampai ke sana. Itulah saking banyaknya orang yang simpati. Coba bayangkan kalau kami datang pada waktu itu nggak ada waktu. Tapi saya memuji Tuhan, dia cerita tentang beliau dan akhirnya saya bilang sama penjaga pintu, tolong dalam waktu 10 menit jangan dulu kami diganggu. Saya mau berdoa untuk ibu ini dan saya sampaikan firman Tuhan. Ini yang luar biasa. Kesempatan memberitakan kabar baik. Haleluya. Amin. Saudara siapa? Anak Allah. Jangan lupa itu ya. Tapi ketika saudara diangkat menjadi anak Allah, jangan remehkan itu. Nggak layak kita anak Allah, nggak layak. Tapi oleh karena anugerahnya, saudara dan saya anak Allah. Amin. Itu dulu, tangkap itu. Nah, kembali kepada Pak Samuel Mokodompis. Dan ini yang Tuhan taruh dalam hati saya. Tidak ada yang kebetulan. Ketika Tuhan izinkan mengalami kecelakaan, minggu kemarin sudah saya tahu saudara-saudara, soal kematian jangan ada orang menjadi hakim. Amin. Saya berikan contoh kemarin itu. Apakah Tuhan tidak mampu merubah hukuman untuk Yohanes, murid yang dikasihi, supaya dia jangan mati digoreng? Mampu. Tapi kalau orang lain bilang, muridnya katanya yang dikasihi tapi digoreng. Tuhan mampu. Petrus, salah satu murid yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia disalib.
Apakah Tuhan nggak mampu? Maksud saya di situ adalah ketika Pak Samuel mau ke Dompis, Tuhan izinkan dia berjalan dan memang itulah waktu Tuhan. Dia disenggol oleh sepeda motor, kemudian jatuh, keluar darah dari telinga dan lain sebagainya. Dan yang saya mau saksikan adalah, dan itu menjadi bagian saudara, tangkap, dengar, simpan dalam hatimu. Tadi saya katakan mungkin orang berprasangka yang macam-macam dengan Pak Moko Dompis almarhum. Karena kita lihat, ya kan? Tapi oleh karena itulah Tuhan bilang kita tidak boleh menghakimi, tapi kita boleh mendoakan. Nah saudara, ketika saya dan istri dan Ibu Yoli juga sampai, Pak Bambang juga ikut, Pak Daud juga ikut. Tapi yang masuk di dalam ruangan emergency itu saya, Ibu Yoli dan lain sebagainya. Yang saya mau saksikan adalah, ini dengar baik-baik. Makanya apa yang input harusnya output pun harus sama. Bayangkan, makanya saya bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau izinkan saya melihat domba-domba yang Tuhan gembalakan melalui hambamu, saya melihat di akhir hidupnya. Karena Alkitab bilang, perhatikanlah akhir hidup mereka dan imannya. Itu di dalam Ibrani pasal 13. Oleh karena saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang saya mau saksikan adalah, yang selama ini ada input yang masuk tentang Yesus kepada hambanya itu, bayangkan di tengah-tengah kacau balaunya almarhum sudah delirium, ya, tidak sadarkan diri, ya. Tetapi dari mulutnya keluar tentang Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Artinya input tentang Yesus dia simpan di dalam hatinya. Ketika ada terjadi masalah, pergumulan, persoalan yang sangat berat. Karena dia dalam situasi delirium, tidak sadarkan diri. Tapi di tengah-tengah persoalan yang dihadapi tentang situasi kondisinya, yang output sama dengan yang input. Di situ saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, tepuk tangan, tepuk tangan. Kalau saya tidak, Tuhan izinkan seperti itu, saya tidak bisa menyaksikan apa yang selama ini dia terima. Oleh karena itu saudara, bayangkan di tengah-tengah suasana yang begitu, dia masih keluar kata-kata tentang Yesus adalah Tuhan. Sampai ada juru rawat boru manurung, ya. Pak, ini orang Kristen ya? Iya, dia orang Kristen, saya gembalanya. Kemudian dia di tengah-tengah deliriumnya gak sadar diri, dia coba berjalan karena memang gak ada lagi situasinya, dia muntah. Ya. Yang saya mau saksikan adalah, ya, bahwa apa yang dia dengar selama ini tentang Yesus, di tengah-tengah pergumulannya yang sangat berat, dia ingat tentang Yesus. Banyak orang Kristen hanya sakit perut, ada susah persoalan, lupa dengan Yesus. Ini yang satu hal yang luar biasa. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang saudara dengar tentang Yesus selama ini di tempat ini, simpan itu dalam hatimu. Kalau boleh saya katakan dalam bahasa daerah, lopokon itu. Supaya ketika saudara diperhadapkan, Roh Kudus menjadi penolong bagi saudara untuk mengingatkan apa yang saudara dengar tentang Yesus. Haleluya. Ya. Mungkin saudara dalam pergumulan yang ringan lupa dengan Yesus. Padahal Tuhan katakan, datanglah kepadaku hai kamu yang berbeban berat. Seberat apapun bebanmu. Ya, datanglah kepada Yesus. Saya tahu bahwa beliau mungkin datang kepada Tuhan karena dia ingat Yesus, dia adalah penyembuh. Tapi sekali lagi inilah waktu Tuhan untuk memanggil dia. Dan saya lihat dalam proses selanjutnya luar biasa. Saya pun terkagum-kagum, ya. Semuanya beres. Dan keluarga yang ditinggalkan pun bersuka cita. Karena apa? Karena ada pengharapan bahwa orang yang mati dalam Tuhan akan Tuhan kumpulkan bersama-sama dengan dia. Amin. Haleluya. Saya bukan katakan supaya kita mati cepat-cepat, bukan. Tapi apa yang saudara dengar tentang Yesus, input dan output harus sama. Jangan inputnya Yesus, tapi outputnya
kata-kata hujat, kata-kata penyesalan dan lain sebagainya. Dan saya juga belajar dari situ. Oleh karena itu, karena Alkitab bilang, perhatikanlah akhir hidup mereka. Ya. Dan saya bersyukur saya mengenal jemaat yang Tuhan percayakan digembalakan Tuhan di tempat ini. Doa saya, apa yang saudara dengarkan selama ini, simpan itu di dalam hatimu. Amin. Pemazmur bilang, firman-Mu kusimpan dalam hatiku supaya aku tidak berdosa kepadamu. Haleluya. Amin. Tapi saya ingatkan sekali lagi, memang di tempat ini bercerita tentang kabar baik. Ya. Dan memang kabar baik itu adalah Yesus sendiri. Tidak ada lagi penghakiman bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Tapi mungkin ada banyak orang yang menyalah tafsirkan kata-kata itu. Seperti di awal-awal ketika kita sampaikan di sini tentang kabar baik, puang. Di sana sudah begini-begini. Enggak lah. Karena memang Yesus itu adalah, Injil itu adalah kabar baik. Injil itu adalah kekuatan Allah untuk membawa saudara untuk mengerti anugerah Tuhan. Tangkap itu ya. Haleluya. Jadi pengkhotbah bilang, tadi saya katakan bahwa karena orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tak tahu lagi apa-apa. Jadi saudara pasti tahu bahwa kita akan mati. Tapi percayalah, bagi saudara yang percaya kepada Kristus, Dia sudah menyiapkan tempat bagimu dan bagiku juga. Itu pengharapannya. Karena apa? Karena jika kemah kita di bumi dibongkar, Allah telah menyiapkan satu tempat kediaman kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Itu pengharapannya. Haleluya. Haleluya. Makanya Paulus katakan, mati adalah keuntungan. Karena dia bersama-sama dengan Tuhan. Saya kira itu firman Tuhan yang boleh saya sampaikan hari ini. Haleluya. Tapi tadi saya katakan, terima kasih Tuhan. Saya tanya Pak Bambang, berapa yang datang hari ini? Sekitar 70 lebih, hampir 80. Terima kasih Tuhan. Dalam suasana cuaca yang tidak baik. Ya, tapi saudara datang supaya saudara diberkati oleh Tuhan secara korporat. Amin. Baik. Itu harus saudara catat itu. Input dan output dalam situasi apapun harus sama dengan apa yang kau dengarkan tentang Yesus. Boleh? Boleh? Haleluya. Makanya lupakanlah pekerjaan yang lain dulu, datanglah beribadah kepada Tuhan. Supaya tentang Yesus yang diberitakan simpan dalam hatimu. Kalau engkau sudah menyenangkan hati Tuhan, ya. Alkitab bilang, Matius 6, burung di udara yang tidak pernah mendapur dipelihara, apalagi saudara yang sangat mengasihi Tuhan. Minggu yang lalu siapa ingat Maliaki 3 ayat 17? Ada yang ingat? Itu simpan dalam hatimu. Ada yang ingat? Lupa. Dimulai ayat 17 dulu. Ya. Apa? Takut dan hormat. Siapa itu nanti akibatnya siapa? Apa akibatnya? Ayat 18. Mereka menjadi milik kesayanganku. Ya, ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Siapa yang milik kesayangan Tuhan? Ayat 16. Orang yang takut dan akan Tuhan dan menghormatinya. Haleluya. Amin. Kalau saudara cuek, bagaimana saudara dikasih oleh Tuhan? Ini firman loh. Jadi ingat itu ya. Jadi apa yang masuk harus sesuai dengan firman Tuhan. Input, output. Haleluya. Input harus sama dengan output. Baik, sekarang saya mau sampaikan sesuatu kebenaran firman Tuhan. Ingat itu yang tadi, itu bukan hanya sebagai tambahan, tapi itu adalah apa yang Tuhan izinkan saya melihat sendiri, ya, seorang anak Tuhan yang mungkin sekali lagi saya katakan kita mungkin salah persepsi tentang dia. Tapi walaupun demikian itu atas seizin Tuhan, ya. Kita tidak boleh menghakimi. Haleluya. Amin. Haleluya.
Kalau saudara ada yang dalam quote and quote salah persepsi tentang seseorang, minta ampun kepada Tuhan. Karena itu adalah miliknya. Saya lihat wajahnya, ya semua mengerti ya. Baik. Wis, udah jam 11. Kita tambah sedikit ya. Setuju? Mari kita lihat Matius pasal yang ke-11. Saya akan cepat sampaikan ini supaya saudara juga jangan sampai lupa tentang input dan output itu, ya. Di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah harus keluar tentang Yesus yang dapat melakukan sesuatu. Matius 11 ayat 25 sampai dengan 28. Saya baca dengan cepat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berberat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Jadi ayat tadi, semua yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, dia jelaskan tentang Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mereka adalah pribadi yang esa, walaupun tiga pribadi, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, tapi mereka esa. Oke, terima aja dulu itu deh. Ahli teologi sekalipun tidak akan dapat memberikan jawaban yang seperti yang saudara tangkap, tapi imani dan saya imani. Ada pribadi Bapa, ada pribadi Anak, ada pribadi Roh Kudus. Masing-masing adalah satu di dalam Yesus. Mari kita lihat ya. Sebelum saya lebih jelaskan. Yohanes 17. Ya. Ya. Ayat 17 ini, pasal 17 ini sebetulnya menunjukkan tentang keesaan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, Alkitab mencatat keesaannya. Oleh karena itu saudara, di dalam pasal yang ayat yang ke-22 dikatakan begini. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Jadi ini doanya Tuhan Yesus. Jadi kemuliaan yang Bapa berikan kepada Yesus telah diberikan kepada saudara. Amen. Kepadaku juga. Artinya ada Bapa. Jadi jangan seperti yang saya bilang tadi yang terakhir. Bapa itu adalah Yesus. Yesus itu adalah Roh Kudus. Salah. Buktinya ini dengar nih. Aku, ini maksudnya Yesus, telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau itu siapa? Bapa. Amin. Jemaat Tiban Mas Hasri. Kalau saudara berbicara tentang Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, nggak usah terlalu berbantah-bantah lah. Dengarkan di tempat ini ada pribadi Bapa, ada pribadi Yesus, ada pribadi Roh Kudus. Loh kok mereka kok tiga jadi satu? Memang itu Alkitab yang ngomong. Artinya kalau Yesus bilang, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Padahal Yesus dibilang sama Bapaknya kemuliaan. Berarti ada Bapa kan? Ada enggak Bapa? Oleh karena itu kalau dikatakan Bapa adalah Yesus, terlalu jauh lah. Itu yang Tuhan ingatkan Gilbert. Ya, saya harus sebut nama itu. Dan saya tahu BPH akan, tahu BPH? Badan Pekerja Harian akan mempertanyakan ini. Karena memang dia agak satu geng dengan Yosua Teu. Karena di kalangan GB harus disampaikan. Tapi kalau saudara dan tidak terlalu mengerti tentang Trinitas,
tanyalah kepada kita. Dan saya pun tidak mampu menjabarkan. Tapi yang jelas, pribadi Bapa adalah Bapa, ada dia. Pribadi Yesus bukan Bapa, tapi anaknya. Karena Alkitab katakan, kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, kata Yesus, kepada Bapanya. Haleluya. Jadi kemuliaan yang Bapa berikan kepada Yesus, jangan anggap sepi. Sudah diberikan kepadamu dan kepadaku. Kita kembali ya. Jadi jelas ya, bahwa Allah Bapa bukan Yesus. Yesus bukan Roh Kudus, tapi pribadi yang esa. Oke, tangkap dulu di situ. Kita kembali ke Matius tadi. Semua ayat 27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Ini penting. Tidak ada orang yang bisa mengenal Allah, kata Yesus ini. Kata Yesus lagi. Sekali-sekali Yesus dia bilang kan, tapi bahasa Indonesia, Yesus. Amin. Samanya itu. Ya. Tidak ada seorang pun yang namanya manusia, tidak ada yang bisa mengenal Bapa selain Yesus. Itu dulu. Muhammad, Buddha Gautama, siapa lagi? Tokoh-tokoh. Tidak ada yang bisa mengenal Bapa selain Yesus. Ya. Mengenal dan melihat beda. Ya, mengenal dan melihat beda. Melihat bisa saja dilihat, tetapi tidak mengenal Bapanya. Tapi Yesus mengenal Bapa. Contoh, ketika Stefanus, ya, waktu dia dirajam oleh karena kesaksiannya tentang Yesus, ya, coba buka dulu Kisah Rasul 7. Kisah Rasul 7. Nah ini kan kita akhiri karena waktunya agak menarik memang ya. Menarik enggak? Menarik. Tapi waktu kita harus kita batasi. Kisah 7 ayat 55 kalau tidak salah. Coba. Ya, betul. Puji Tuhan. Saya baca bagi saudara. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat. Jadi bukan mengenal. Ya. Tapi Yesus katakan hanya anak yang mengenal Bapa. Jadi tidak ada yang bisa mengenal. Tapi kalau melihat, Stefanus melihat. Nah ini yang luar biasa lagi tentang Tritunggal itu. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Lalu melihat kemuliaan Allah, maksudnya kemuliaan Bapa. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Semakin jelas ya. Bahwa ada Allah Bapa, ada Yesus. Jadi jangan bilang Bapa itu adalah Yesus. No. Tapi mereka adalah satu, adalah Esa. Amen. Nah, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Biasanya Alkitab mencatat bahwa Yesus duduk di sebelah kanan. Tetapi Alkitab tidak salah tulis bahwa Stefanus melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya apa? Sangat mengapresiasi iman Stefanus. Walaupun di hadapannya sudah ada ancaman kematian lewat dirajam dengan batu. Tapi dia tidak goyah. Dia bersaksi tentang Yesus. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang ya mantan-mantan yang bukan percaya dengan Yesus, jangan tinggalkan Yesus. Saudara sangat dihormati oleh Tuhan jika saudara kekeh tentang Yesus yang menyelamatkan saudara. Tentang Yesus yang membayar mahal dosa saudara dan dosaku. 2 minggu yang lalu saya katakan yang paling mahal adalah dosa.
Yang lain itu tidak mahal bagi Tuhan, tapi dosa adalah mahal. Jadi dosamu dan dosaku mahal ditebus. Makanya dia harus rela mati untuk dosamu dan dosaku. Tapi jangan anggap remeh anugerah itu. Semakin engkau mengerti tentang pengorbanan Kristus kepada saudara, engkau semakin menghormati dia. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidupmu. Karena Yesus katakan, kemuliaan yang aku terima daripadamu Bapa, aku telah berikan kepada mereka. Amin. Jadi jangan rendahkan dirimu. Ada kemuliaan Bapa di dalam hidupmu. Haleluya. Saya bersyukur jemaat Timban Mas Astri, saya lihat wajahnya. Luar biasa. Inilah kabar baik yang selalu Tuhan sampaikan di tempat ini. Pengorbanan Yesus yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Seperti biasanya apa yang saudara dapatkan, biar itu jatuh di tanah yang subur, tidak di pinggir jalan, tidak di ya saudara tahu rupanya. Tapi biarlah itu jatuh di tanah yang subur. Supaya apa yang kau dengarkan sebagai input dari firman Tuhan, simpan itu dalam hatimu. Karena Tuhan katakan, datanglah kepadaku hai engkau berbeban berat. Seperti almarhum Samuel Mokodompis. Dia berbeban berat menghadapi kecelakaan dialami. Tapi kehendak Tuhan terjadi yang terbaik baginya. Dia sudah bersama dengan Bapa. Buka suaramu, apa yang kau dengarkan hari ini, 2-3 menit. Supaya firman yang sudah ditaburkan di tempat ini kau bawa pulang. Buka suara, jangan hanya berbisik. Karena Yesus ada di sini supaya Tuhan memeteraikannya dalam hidupmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kemuliaan yang Engkau terima Tuhan Yesus dari Bapa, Engkau sudah berikan kepada kami. Biarlah kami memandang wajah Yesus, Tuhan kami, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Oh Rabashandala Rabba, Hirabakala Rabashandala Balaraba. Pertolongan kami hanya Yesus. Kami tidak mampu Tuhan menerima input lewat firman-Mu tanpa Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami memandang Yesus yang sempurna itu akan memampukan kami untuk menyimpan kebenaran firman-Mu yang luar biasa itu. Terima kasih Tuhan. Mari pandang kepada Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Dengan iman katakan kepada Yesus, angkat hatimu, angkat tanganmu, kupandang wajah-Mu. Pandang wajah-Mu. Sebab Yesus ada di tengah-tengah kita. Karena itu adalah janjinya. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan.
harapan kami Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Baik, silakan duduk sebentar. Pengumuman masih seperti biasa, tetapi ada seseorang yang menelpon istri saya dan tidak ke saya. Jadi saya beri kesempatan kepada Ibu Gembala tentang apa yang disampaikan jemaat. Saya kira itu perlu ya. Silakan. Saya tidak menangkap, tidak terlalu menangkap. Jadi yang menangkap dijelaskan. Shalom. Ada beberapa jemaat bermessenger kepada saya dan tadi pagi ada bertelepon. Ibu Gembala, kami tidak bisa hadir di gereja karena anak-anak masih kecil. Tetapi kenapa pengumuman tidak ada lagi ya, memberitahu nomor rekening supaya kami boleh memberikan persembahan kami beberapa bulan, bahkan mungkin perpuluhan yang akan kami transfer. Tapi saya bilang sudah ada ya, tapi mungkin mereka enggak mencatat selama ini. Yang bagi Bapak Ibu yang sudah mencatat tahu nomor rekeningnya. Jadi itu mungkin yang bertelepon messenger kepada saya ada 3 orang. Jadi untuk lain kali bagi media supaya dibuat pengumuman bagi Bapak Ibu yang tidak ikut ibadah ke gereja boleh memberikan persembahan lewat nomor rekening kita ada Mandiri dengan BCA. Mungkin itu aja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jelaskan, bukan ke saya, jadi supaya jelas. Saudara, Tuhan kaya raya loh. Jangan kalau disebutkan uang, nah. Tapi kalau saudara ingat, berilah maka kamu akan diberi. Bukan soal jumlah, tapi hatimu yang memberi. Amin. Gereja kita dengan lain tempat beda. Kalau tempat lain mungkin membesarkan kerajaannya, kalau kita enggak. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, pengumumannya hanya itu saja. Ya. Saya minta WL berdoa, nanti saya tutup dengan doa berkat. Kami bersyukur Tuhan karena pada siang hari ini sungguh kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa pengajaran yang kami terima di tempat ini adalah pengajaran yang berdasarkan kebenaran firman Amen. Tuhan. Terima kasih Bapa karena kami tahu, kami mengenal Allah Bapa hanya di dalam nama Yesus. Ya. Yesus yang kami kenal itu yang telah menyatakan kasih-Nya yang sungguh besar bagi kami. Kami mengenal pribadi Yesus dari firman yang kami baca di dalam Alkitab. Dan kami percaya Roh Kudus yang menyertai kami, yang membuat kami meyakini bahwa Allah Tritunggal itulah yang kami sembah. Amen. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Bukan karena kepintaran kami, bukan karena intelektual kami Tuhan. Sehingga kami bisa memahami apa yang menjadi kebenaran firman. Tetapi oleh karena ilham dan pemahaman yang daripada Engkau sendiri yang Kau taruhkan bagi tiap-tiap kami jemaat-Mu, khususnya GBI Tiban Mas Asri. Itu yang memampukan kami menangkap apa yang menjadi maksud-Mu pada siang hari ini. Siapa pribadi yang kami kenal, siapa pribadi yang kami sembah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Untuk setiap pewahyuan-pewahyuan yang Kau berikan bagi hamba-Mu, bagi gembala kami di tempat ini. Kami percaya Engkaulah Allah kami yang senantiasa menuntun, yang mengajari dan memberikan pewahyuan, pemahaman yang benar. Sehingga itu boleh dibagikan kepada setiap kami jemaat-Mu. Terima kasih Bapak buat pemeliharaan-Mu juga bagi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan buat keluarga yang senantiasa Engkau pelihara Tuhan. Engkau senantiasa jagai. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Oleh karena Engkau Allah kami yang senantiasa menyatakan kasih kemurahan-Mu bagi gembala kami, bagi ibu, bahkan bagi anak-anak keturunannya. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat-berkat yang telah mereka terima. Terima kasih buat setiap perlindungan yang telah mereka terima. Kami percaya Tuhan, semuanya Tuhan ada di dalam covering Allah. Terpujilah Engkau Allah kami buat setiap jemaat-Mu yang boleh hadir pada saat siang hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih oleh karena kerinduan hati kami yang terus Engkau berikan, yang terus Engkau taruhkan. Untuk kami semakin mengenal pribadi-Mu. Kami percaya bahwa setiap jemaat-Mu yang hadir pada saat siang hari ini, sungguh Tuhan tidak ada yang pulang dengan
hati yang kosong. Haleluya, Tetapi amen. semuanya membawa berkas-berkas yang baru, pemahaman yang baru, iman yang semakin bertumbuh di dalam Engkau. Dan kami percaya setiap jemaat-Mu senantiasa Engkau pelihara, Engkau jagai, Engkau lindungi. Dan tidak ada satupun di antara kami yang mengalami kekurangan. Karena Allah kami adalah Allah yang kaya, yang rela menjadi miskin, supaya kami berkelimpahan di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang setia, senantiasa ada bagi setiap jemaat GPI Tiban Mas Asri. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah yang menjadi doa ucapan syukur kami. Kalau sebentar kami akan pulang dari tempat ini, biar kami menerima berkat yang daripada Tuhan lewat gembala kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebelum kami terima berkat-Mu, kami katakan lewat pujian. Sungguh besar Dan kudus nama-Mu Bapa, Ku selalu puji nama-Mu. Tuhan Yesus. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, Bapa, ku mengasihi sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. sekali lagi dengan iman. Bapa, ku mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, wujud daripada kami mengasihi-Mu. Walaupun cuaca tidak kondusif, kami datang secara korporat memuji-muji-Mu, secara korporat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tiba saatnya kami akan pulang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan menjadi anaknya, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah Tuhan kita yang sempurna, kasih Bapa yang tidak pernah berubah, dan penghiburan pertolongan daripada Tuhan Roh Kudus, ketiga yang esa, akan menghibur menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya di kekekalan. Mari saudara yang dikasihinya, dengan iman katakan bersama saya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati.